Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gamin TV, jumpa lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Semoga kawan-kawan sehat selalu, karena sehat itu menjadi bagian yang mahal dan penting bagi hidup kita. Kali ini saya akan hadir kembali dengan cerita jadi operasi hernia. Saya beberapa waktu lalu operasi hernia. Nanti di video ini kawan-kawan saya akan jelaskan apa itu hernia dan kemudian kapan mulai kerasa dan apa rasanya gitu ya. Lalu bagaimana itu operasinya, kemudian perawatannya setelah operasi dan bagaimana kemudian bisa aktif kembali dan normal kembali. Iya, baik. Yang pertama saya ingin juga sampaikan, mungkin di video-video lain di YouTube juga sudah banyak dan teman-teman bisa googling atau AI di mana-mana. Hernia itu apa ya? Hernia itu suatu gejala yang terjadi adanya sebagian usus itu keluar dari dinding perut gitu ya. Kalau yang bahasa lainnya adalah turun berok kalau bagi laki-laki. Ternyata hernia itu tidak hanya menimpa laki-laki, perempuan juga ada yang hernia. Ketemu dengan kawan-kawan di kantor itu ada anaknya hernia. Anak kecil juga hernia juga, karena dulu ada ponakan saya waktu masih baru berapa tahun ya, 1,5 tahun kalau tidak salah, itu dioperasi juga gitu, karena memang ada yang keluar ususnya itu dari dinding perut. Jadi dinding perutnya itu lemah, ada yang jebol gitu kira-kira, itu kemudian nanti ususnya terdorong keluar. Jadi gitu. Nah, kapan mulai terasa itu? Waktu itu sebenarnya sudah agak lama saya terasa itu, di tahun 2018-an itu sudah mulai kerasa. Kalau saya kan trainer ya, kalau berdiri di kelas 1 hari penuh itu biasanya agak kerasa panas, agak sakit di bagian perut kiri, bagian bawah ini. Nah, saat itu waktu saya masih di Kadipaten kerjanya, Majalengka sana, sudah pernah di ronsen dan mau dioperasi gitu sih. Cuman kemudian terburu pindah ke kota lain, ke kota Bogor, dan belum sempat saja. Namun sebenarnya juga tidak begitu terasa fatal-fatal amat, karena memang saya menggunakan celana hernia yang ada dibeli di toko-toko alat kesehatan atau di toko online juga ada. Celana hernia itu bisa membantu, jadi sekian tahun ya, dari 2018 sampai 2025 itu ya memang terbantu asal disiplin makainya gitu ya. Kalau kalau nggak pakai ya itu terasa ketika menonjol keluar itu kan tidak ada yang menahan. Kalau celana hernia itu nanti ada bendolannya itu, bisa untuk menahan gitu. Nah, selama sekian tahun bisa tertahan itu. Jadi kalau keluar beraktivitas, apalagi olahraga berat itu, tenis, saya suka main tenis, itu ya pakai selama ini ya aman-aman saja gitu ya. Nah, hanya memang ketika saya ada aktivitas kemarin waktu akhir tahun lalu, umroh di satu bagian dari kegiatan umroh itu ada eventnya, ketika berikhram itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit ya, hanya kain ihram bawah dan atas, tidak boleh pakai celana tambahan. Nah, itu memang terasa, jadi satu harian itu memang terasa betul gitu ya. Nah, dan kemudian dalam proses-proses itu saya mencari gimana penyembuhan hernia dan sebagainya. Saya cari ke YouTube di mana dan sebagainya. Banyak sekali channel YouTube, dan kemudian ada juga yang judulnya penyembuhan hernia tanpa operasi gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya ya operasi juga gitu, suruh operasi gitu. Judulnya aja, judul thumbnailnya. Banyak kan begitu. Meskipun ada kata orang lain, ada juga yang misalnya diurut atau di apa, saya nggak tahu. Tapi kemudian saya memutuskan, kalau gitu tidak ada untuk operasi. Dan memang ini juga ada gejala turunan ya. Ayah saya dulu juga dioperasi juga, hernia juga seperti ini. Dan waktu itu saya ingat beliau waktu saya masih kecil ya, waktu terasa sampai sakit itu luar biasa kelihatannya sakitnya. Maka ini saya juga sebenarnya nggak begitu parah, tapi jangan sampai sakit berkelanjutan. Kalau ususnya terjepit dan sebagainya, itu biasanya nanti akan nambah berat operasinya. Nah, ternyata sebulan setelah saya persis, kakak saya yang di Banjarmasin, di Banjarbaru sana juga operasi yang sama gitu ya. Memang ada genetik barangkali ya. Nah, itu hernia. Nah, kemudian akhirnya saya ke dokter dan kemudian siap untuk operasi gitu ya. Operasi, ditanya ya. Operasinya itu apa sih? Operasi itu semacam ya karena dinding perutnya itu ada yang lemah gitu, sobek. Jadi ada perutnya menonjol keluar gitu. Sehingga yang operasi itu yang membuka dinding perut, kemudian
ditambal, katanya ditambal, semacam ditambal pakai kain kasa gitu, kata informasinya sih, kata dokter atau keterangan yang bahasa mudahnya itu. Nah setelah itu ya setelah ditambal itunya masuk kan nggak keluar lagi, dan kemudian dijahit lagi dinding perutnya. Nah kayak kalau wanita mungkin operasi keiser lah gitu ya. Ya itu kemudian saya operasi. Nah berikutnya gimana tahap operasinya sebenarnya? Operasinya sih sebentar saja. Waktu itu tanggal 7 Januari ya. Saya 7 Januari 2025. Eh, 1 hari sebelumnya harus masuk ke rumah sakit. Jadi tanggal 6 sore sebelum maghrib itu sudah masuk ke rumah sakit, kemudian diadakan penanganan, dan malam itu diinfus dan disuruh puasa dari jam 10 malam. Nah jam setengah 7 pagi itu mulai suruh siap-siap dan ditangani sambil nunggu tempat operasinya siap gitu. Mungkin sampai setengah 8 kemudian keluar dari ruang itu, nunggu dulu jam 8-an ada ruang tunggu di tempat operasi itu. Lalu mungkin jam 8.30-an kali ya, segitu udah masuk ke meja operasi. Dibius sih setengah badan bawah gitu. Dan ya kerasa, enggak kerasa ya, kerasa seperti benda lain saja, kaki bagian tubuh bagian bawah itu. Dokter dan perawatnya sambil ngobrol juga kedengar kerasa gitu. Cuman saya enggak kerasa apa-apa. Kedengar, enggak kerasa apa-apa. Ditepuk-tepuk pakai tangan gitu ya, seperti apa ya? Seperti benda lain, seperti ketepuk pisang aja kaki ini. Nah, jadi enggak terasa. Udah karena dibius ya. Nah, dibiusnya di mana? Di punggung sini, tulang punggung bagian belakang. Ya, terus di beberapa menit itu ditangani. Nah operasinya mungkin 1 jam, sekitar 1 jaman lah, jam setengah 10-an barangkali udah selesai. Kembali lagi ke ruang tunggu, ruang penyesuaian barangkali ya. Itu, nah terus kembali ke kamar lagi ya, ke kamar inap lagi. Kamar inap lagi itu kebetulan dapat kamar VIP saya, karena di kelas 1 yang bagian saya harusnya penuh, jadi naik ke kamar VIP. Nah lalu kembali lagi, kemudian waktu itu apa ya, nggak kerasa sih, jam 13, jam 1 siang itu udah mulai agak kerasa itu, biasanya mulai berkurang barangkali. Udah agak kerasa itu, tertarik gitu. Tapi memang jadwalnya jam 15, jam 3 sore harus mulai belajar jalan waktu itu gitu. Ya belajar jalan berdiri bisa. Nah yang berat adalah ketika berdiri karena tertarik kan otot perutnya. Terus sampai sore malam belajar untuk ke kamar mandi gitu. Sambil sama infus yang dibawa, bisa sih. Terus dikontrol kan tiap berapa jam itu dikontrol oleh perawat, oleh dokter. Kemudian hari Rabu pagi tanggal 8 itu jam setengah 8 pagi sudah ada berita bahwa memang boleh pulang ya. Boleh pulang karena nggak ada hal yang lain-lain katanya. Boleh pulang, oke pulang. Dia pulang lalu ya di rumah, dirawat di rumah itu. Nah, Rebo sampai Sabtu lah lumayan agak kerasa berat karena biasanya sudah nggak ada, kemudian ada jahitan kan mulai kerasa. Sehingga di situ yang beratnya adalah ketika mau bangun dari tidur, mau bangun, atau sebaliknya dari terjaga mau tidur, karena menggunakan otot perut ya, dan itu dihindari sekali. Nah kemudian atau pada saat duduk mau berdiri, atau dari berdiri mau duduk, itu lumayan berat karena otot perut sama sekali terasa betul itu. Dan yang dipesankan adalah, dan yang memang terasa sangat sakit ketika kita bersin atau batuk. Pokoknya upayakan tidak bersin dan tidak batuk. Gimana caranya? Sedia air minum di dekatnya selalu. Ada kerasa gatal-gatal harus langsung minum. Itu yang terasa. Jadi 3-4 hari setelah operasi itu yang terasa berat di rumah itu. Nah kalau di rumah sakit kan dipan ranjangnya bisa disetel seperti kursi duduk baru kita bergeser gitu. Nah ketika di rumah kan tidak bisa, ranjang biasa ya nggak bisa disetel. Kalau dibangunkan ditarik sama istri sama anak pun sama, itu lumayan berat, masih menggunakan otot perut. Nah, itu yang terasa terasa berat di situ. Tapi ya hari Minggu, hari kelima dari pulang operasi itu kayaknya sudah bisa berusaha untuk sholat, kemudian duduk dan sujud itu dengan sangat pelan dan mencoba itu ya, bisa. Tapi memang ternyata belum bisa dipaksakan, tapi mencoba bisa. Nah, lalu hari Seninnya itu saya sudah pergi ke kantor, tapi menggunakan GrabCard tentunya, nggak bisa naik kendaraan sendiri. Dan menggunakan tongkat karena masih takut khawatir ada dadakan, kepleset atau apa, itu harus nggak boleh mengandalkan otot perut, intinya begitu. Hari Selasa sudah tidak pakai tongkat, udah berani jalan itu. Karena Selasa itu jadwalnya kontrol, karena seminggu 7 hari dari pulang itu kontrol ke rumah sakit. Jadi ke kantor biasa sampai sore, pulang pakai GrabCard.
Rebo masih yang sama, tapi udah. Jadi kalau Rebo di kantor sholat ya pakai kursi seperti yang dulu kalau lihat di masjid ada yang bapak-bapak yang sepuh pakai kursi itu ya ikut gitu ya. Nah gitu. Tapi hari Kamisnya itu udah setelah seminggu itu udah dicoba ke kantor tapi diantar anak pakai motor, bonceng motor gitu ya. Bonceng motor, oke ya. Oke, Rebo ke kantor di bonceng motor. Nah, Kamis nyoba naik motor sendiri, bisa. Nah, Jumatnya nyoba bawa mobil sendiri, oh sudah bisa gitu ya. Bertahap memang. Nah, hari Sabtunya tanggal 15 itu udah sampai mungkin sekitar 5-7 kilo lah dari rumah Siomas ke Botani Square itu bawa kendaraan sendiri sudah bisa. Tapi kemudian pergi ke Jakarta, tapi yang nyetir orang lain, ada senior yang nyetir gitu ya. Nah, di situ memang masih agak kerasa ketika melewati polisi tidur, itu masih terasa itu. Jadi bekas jahitan itu harus ditahan. Jadi kalau naik Grab itu pesan, Om, kalau ada polisi tidur pelan-pelan ya. Seperti itu sih, ya. Nah, kantor itu berikutnya udah mulai biasa ke kantor ya. Lalu tadi tanggal 15 hari Sabtu, kemudian tanggal 18 Selasa yang minggu keduanya lagi, itu sudah diperiksa lagi, kontrol lagi ke rumah sakit. Kantor ke rumah sakit dan itu sudah bisa bawa kendaraan sendiri, sudah ke rumah sakit itu bawa kendaraan sendiri dan kemudian sudah dilepas perbannya, jadi nggak perlu diperban lagi. Jadi selama 2 minggu tadi memang diperban, tiap 2 hari sekali memang disuruh ganti perbannya di Vaskes 1 di puskesmas terdekat yang tempat Vaskes 1 saya. Itu ya pada minggu kedua tadi 14 hari kayaknya udah dilepas, termasuk jahitannya dilepas semua. Pada Selasa minggu pertama itu lepas bagian nampaknya jahitannya. Yang minggu kedua udah dilepas semuanya dan boleh mandi, boleh terbuka, boleh gitu ya. Memang masih ya kerasa belum normal betul, masih ada kerasa tapi udah beraktivitas baik. Nah, kemudian pada saat tanggal berapa itu? Mungkin sebulan lebih, semingguan lah, tanggal 15 Februari. Tadi kan operasi 7 Januari. Tanggal 15 Februari itu sudah bisa dicoba untuk bermain tenis. Ya, main tenis. Sudah bisa tuh, meskipun dengan sangat terkendali dan hati-hati gitu ya, sambil mengukur diri gitu. Nah, tapi udah bisa untuk main 2-3 kali game gitu ya. Sebelumnya sih paling nyoba-nyoba pukulan di tempat. Itu udah bisa. Lalu berikutnya di 2 bulan kurang seminggu atau sebulan 3 minggu itu sudah bisa bermain tenis dengan normal sampai 3-4 set itu udah oke sih ya. Nah, kesininya sudah alhamdulillah meskipun kadang masih ada tenut gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang sudah di bulan Maret tanggal 7 Januari, 7 Februari, 7 Maret, sekarang sudah tanggal Maret di belasan ini, sudah tanggal 15. Berarti udah Februari, Maret. Ya, udah 2 bulan lebih seminggu, 15 Maret. Sudah normal dan kemudian sudah untuk siap tenis lagi. Ini udah siap berangkat lagi untuk tenis lagi. Jadi kayaknya sudah nggak kerasa, sudah aman, alhamdulillah. Sekarang bisa beraktivitas dengan normal, nggak perlu pakai celana hernia dan nyaman saja sekarang, ya nyaman saja. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau punya hernia sebaiknya segera ditangani karena kalau jangan sampai terlalu parah gitu ya. Itu tadi kawan-kawan yang bisa saya informasikan terkait hernia, kenapa juga absen beberapa lama kemudian nggak produksi. Itu banyak hal, diantaranya ya memang ini. Apa itu hernia, kemudian kapan mulai terasa dan bagaimana selama proses kerasa itu. Tapi ya nggak dioperasi nggak apa-apa, tapi ya itu tadi harus penahanan dan disiplin pakai celana. Lalu operasinya bagaimana dan perawatannya, lalu bagaimana sekarang. Oke, sekarang alhamdulillah kita siap untuk olahraga lagi. Baik, mudah-mudahan kawan-kawan juga sehat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.